Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada pagi hari ini saya menyapa teman-teman sekalian dan izin mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan iman dan Islam tentunya, yang dengan semua kenikmatan itu bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari yang sangat berharga di bulan Al-Muharram ini, di mana sebaik-baik puasa yang dikerjakan setelah puasa Ramadan yaitu puasa di bulan Al-Muharram yang kita sekarang sudah berada di dalamnya. Dan sebaik-baik sholat yang dikerjakan setelah sholat fardu adalah sholat malam ataupun qiyamul lail, dan yang kita menyebutnya dengan sholat tahajud itu. Teman-teman sekalian, izin menyambung pembahasan pada kesempatan sebelumnya, yaitu di kitab Al-Yaqutun Nafis, itu materi mulia di dalam mazhab Syafi'i. Kemarin pembahasannya sampai di urusan bersuci ya, bab wudu, sampai kemarin pada pembahasan yang diharamkan bagi orang yang berhadas, itu ada 4 kemarin ya, yaitu tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan tawaf, ibadah tawaf, dan tidak boleh melakukan tidak boleh menyentuh mushaf, dan tidak boleh juga membawanya, seperti itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini menyambung pembahasan bersuci, masih di pembahasan al-ghuslu atau mandi ya, seperti itu. Apa itu mandi? Nah, ini kita harus tahu, jangan-jangan nanti sudah menikah misalnya kan, sudah bisa junub tapi tidak mengerti apa itu jenis-jenis mandi, seperti itu. Ada banyak jenis-jenis mandi, akan kita bahas nanti ini, coba satu persatu dari mulai secara bahasa ya. Di sini bentar saya ngambil penuding. Al-ghuslu lughatan as-sayalanu, yaitu al-ghusl atau mandi menurut bahasa secara istilah mengalirkan air, yaitu. Wa syar'an, secara syariat, asgulu mandi adalah yaitu saylanul ma'i ala jami'il badani biniyatin mahsusatin, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh, ke seluruh bagian tubuh tertentu ya, dengan niat, seperti itu. Mengalirkan secara syariat itu, mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu, seperti itu. Selanjutnya hal-hal yang mewajibkan mandi ya, mujibatul ghusli sittatun, yaitu yang mewajibkan mandi itu ada 6 ya, yaitu sittatun, ada 6. Al-awwalu ilajul khosyafati, yaitu yang pertama memasukkan kepala zakar ke dalam kepala wanita, artinya berjima atau bersetubuh suami istri ya, itu menjadikan sebabnya wajib mandi. Yang kedua, yang as-sani ini hurujul manni, keluarnya air mani baik secara langsung ataupun secara langsung, maksudnya secara berhubungan badan ataupun dalam mimpi ya, ketika keluar air mani. Selanjutnya as-salisul al-khaybu, yang ketiga itu haid. Yang keempat itu ar-rabi'u an-nifas, nifas ya, gitu. Ini kalau ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan pasti tak paham itu apa nifas. Yang kelima al-khamisu al-wiladah, itu melahirkan atau bersalin, ya kan, nanti setelah bersalin kan ada mandinya. As-sadisul maut, yang keenam meninggal dunia, seperti itu. Ya, meninggal dunia, bagian terakhir itu meninggal dunia, seperti itu. Selanjutnya fardu mandi. Bentar teman-teman, sebutkan di sini ya, mudah-mudahan kelihatan ya, dengan keterbatasan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan nanti di kemudian hari insyaallah. Nah, bentar. Fardu mandi di sini sebutkan teman-teman sekalian. Ini saya di lantai tapi pakai ini ya, ada penyangga kitabnya supaya tidak di lantai tapi ada di permukaan atas penyangganya. Furudul ghuslis nani, itu fardu mandi itu ada 2, yaitu yang an-niyat tuh, yang pertama adalah niat, dan yang kedua wa ta'mimul badanil bil ma'i, itu meratakan air ke seluruh anggota badan gitu. Syurutul ghusli, syarat-syarat mandi ya, syarat mandi hiya syurutul wudu'is sabiqah, itu syarat-syarat mandi adalah syarat-syarat wudu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan video sebelumnya. Selanjutnya
Sunnah-sunnah mandi ya. Sunanul ghusli katsiratun minha, seperti itu. Sunnah-sunnah mandi ada banyak di antaranya ya, al-qiyamu ya kan? Berdiri menghadap kiblat jika memungkinkan, berwudu sebelum mandi, membaca basmalah. Ya, ini sunnah-sunnah mandi ya. Kalau misalnya untuk yang mandi besar tadi, memperhatikan lipatan-lipatan bagian tubuh yang sulit terjangkau air, menggosok badan, mengulangi siraman hingga 3 kali. Tertib melakukannya yaitu dengan membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu, kemudian membersihkan kemaluan dan daerah sekitarnya, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, berwudu, membersihkan lipatan tubuh, mengalirkan air mulai dari kepala, kemudian mengguyurkan anggota badan sebelah kanan bagian depan, lalu anggota badan sebelah kanan bagian belakang, kemudian anggota badan sebelah kiri dan bagian depan, kemudian anggota badan sebelah kiri bagian depan, lalu anggota badan sebelah kiri bagian belakang, seperti itu. Selanjutnya, wa makruhatul ghusli, hal-hal yang dimakruhkan saat mandi ya, atau dalam mandi. Ini akan kembali pada halaman yang berikutnya ya. Hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi sama seperti hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu dan yang telah lalu pembahasan dalam video sebelum ini, seperti itu. Selanjutnya, ini selanjutnya mandi-mandi yang disunahkan ya. Al-aksalul masnunatun kasiratun minha. Mandi-mandi yang disunahkan ada banyak diantaranya. Sini ya, dari mulai sini sampai ke sini bagian ini, yaitu mandi untuk sholat Jumat ya, sebutkan di sini ghuslul jumu'ati wa ghuslul idain, atau mandi pada hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Mandi setelah memandikan mayit, mandi setelah sholat istisqa, mandi sebelum sholat khusuf gerhana matahari atau khusuf gerhana bulan, sholat gerhana ya. Mandi ketika orang kafir masuk Islam, mandi ketika sembuhnya orang gila, dan ketika sadarnya orang yang pingsan. Mandi setelah berbekam, mandi saat hendak masuk masjid, dan mandi setiap malam di bulan Ramadan, seperti itu. Jadi sunah-sunah mandi. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub di sini sebutkan yahrumu alal junubi sittatu asya'a, yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Di antaranya yang pertama sholat ya, as-sholatu, tidak boleh sholat, bukan sekedar tidak boleh tapi haram ya kalau orang dalam kondisi junub. Tawaf, yang kedua pemasul mushafi, menyentuh Al-Quran. Yang keempat wahamluhu, membawa Al-Quran maksudnya. Yang kelima berdiam diri dalam masjid ya, tidak boleh orang junub berdiam diri dalam masjid. Yang selanjutnya wa qiraatul qur'ani bi qasdil qiraati, yaitu baca Al-Quran dengan niat membaca. Keterangan kecuali jika membacanya untuk perlindungan diri atau untuk hafalannya atau selainnya maka tidak diharamkan. Bisa juga dengan metode ulama memberikan contoh bacaannya diputus-putus ya, satu kalimat dua kalimat diputus-putus, jadi tidak seperti membaca Al-Quran seperti yang utuh dalam kondisi yang demikian. Atau untuk penjagaan misalnya membaca surah Al-Mu'awwidzatain ya, Al-Falaq dan An-Nas, itu untuk penjagaan diri. Selanjutnya an-najasatu lughatan, najis ya, ini ya, tentang pembagian najis seperti itu. Najis ada 3 bagian ya, ada 3 bagian. Agak mustaqdharu secara syariat, najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan ya, secara bahasa mustaqdharu syar'an. Sedangkan menurut syariat najis adalah sesuatu yang menjijikkan yang mencegah sahnya sholat ketika tidak ada sesuatu yang memperbolehkannya. Keterangan, beda halnya jika ada sesuatu yang memperbolehkan untuk membawa najis, seperti orang yang tak menemukan air dan debu untuk bersuci, maka dia diperbolehkan sholat namun wajib mengqadhonya, seperti itu. Selanjutnya pembagian najis ya. Pembagian najis ada 3 bagian. Najis mughalladha, mukhaffafah, wa mukhaffafatun, wa mutawassitatun, yaitu mutawassitah disebutnya. Apa itu najis mughalladha? Disebutkan di sini ya.
Najis mughaladho, najis berat adalah najisnya anjing dan atau babi atau peranakan dari keduanya atau dari salah satunya. Mukhaffafa jenis najis yang ringan seperti itu adalah kencingnya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun untuk makan, melainkan air susu ibunya dan usianya belum mencapai 2 tahun. Keterangan jika tak mengkonsumsi selain ASI untuk tujuan berobat, maka tidak apa-apa. Yang ketiga, najis mutawassithah, najis sedang adalah seluruh najis selain mughaladhah dan mukhaffafa seperti khamar atau arak seperti itu. Nuzulun najasatul mughalladhatu bil ghusli. Selanjutnya, menghilangkan najis, ya, menghilangkan najis. Najis mughaladhah dapat dihilangkan dengan cara membasuh bagian terkena najis tersebut 7 kali, ya, bi ghusli ma tanajjasa biha sab'a ghusalatin, seperti itu. 7 kali basuhan, salah satunya basuhan dicampur dengan debu yang sah digunakan untuk bertayamum. Di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini kan. Bertayamum. Ihdahunna biturab ya, dengan tanah yang digunakan suci bisa digunakan untuk bertayamum. Al-mufaffatu selanjutnya. Najis mukhaffafa dapat dihilangkan dengan cara memercikan air pada bagian yang terkena najis sehingga airnya merata. Ya, kalau kita percikan najis yang air kencing. Selanjutnya, najis mutawassithah terbagi menjadi 2. Ya, menjadi 2 bagian, yaitu yang A, ainiyah, yaitu najis yang tampak warna, bau atau rasanya. Maka cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan warna, bau dan rasanya. Rasa itu di hidung ya, bukan dijilat. Ini najis dijilat, ya, lucu juga. Hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak warna, bau dan rasanya. Maka cara mensucikannya adalah dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Baiklah teman-teman, insyaallah ini pembahasan bersucinya kita cukupkan dulu sampai di bagian najis. Selanjutnya nanti akan disambung pada video pembahasan tentang istinja, dan ada juga nanti pembahasan tentang alat yang digunakan untuk istinja seperti itu, dan juga mencakup kepada tayamum di bagian bab sini ya. Mudah-mudahan kita akan menyambungnya dengan ridho Allah SWT, bisa kita sambung bahasanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, bukan bermaksud untuk mengajari, sama-sama hanya berbagi dan mengerti setidaknya ada mutiara mulia dalam mazhab Asy-Syafi'i yang ini kita sedang bahas, yaitu kitab Yaqutun Nafis. Insyaallah akan dibahas lagi pembahasan bersambungnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.